Komisaris PT Persib Bandung, Umuh Muhtar, tetap menyimpan optimisme tinggi menghadapi musim depan. Meski Persib berstatus juara bertahan, ia mengingatkan seluruh elemen tim agar tidak terlena dan tetap menjaga kerendahan hati. Menurutnya, peluang Persib untuk kembali menjadi juara terbuka lebar. Ia menilai kekompakan menjadi modal utama untuk mempertahankan prestasi. Insya Allah, Tuhan Maha Adil. Kalau di sini kompak, pemain-pemain bagus, pelatih bagus, kenapa tidak? Ia juga menegaskan keberhasilan Persib tidak hanya bergantung pada kualitas pemain di lapangan. Peran pelatih, manajemen, hingga seluruh elemen klub juga harus berjalan dengan selaras. Yang nomor satu, pemain, pelatih, manajemen, semuanya harus berkesinambungan. Bersama-sama membangun Persib, insya Allah saya yakin. Meski optimis, Umuh mengingatkan agar Persib tidak terlalu percaya diri hanya karena menyandang status juara dalam 3 musim terakhir. Menurutnya, setiap musim menghadirkan tantangan yang berbeda. Sebagai tim, harus tetap bekerja keras. Saya yakin, insya Allah, tapi kita tidak boleh jemawa. Umuh juga menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan pelatih kepala Igor Tolić dalam memimpin Persib di musim ini. Dengan dukungan seluruh bobotoh serta doa dari berbagai pihak, ia berharap Maung Bandung kembali mampu bersaing memperebutkan gelar juara Superliga. Igor saya yakin bisa membawa Persib juara, insya Allah dengan doa dari bobotoh dan semua pihak yang selalu mendoakan Persib Bandung tuntasnya. Gelombang kritik bobotoh terhadap fasilitas latihan Persib Bandung dinilai sebagai bentuk kepedulian supporter terhadap klub. Di tengah sorotan soal belum tersedianya training center, gym center, hingga kualitas lapangan latihan yang dianggap belum ideal, Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar meminta manajemen memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Tobias menilai kritik yang berkembang di kalangan bobotoh merupakan bagian dari fungsi kontrol terhadap manajemen. Namun ia juga mengingatkan bahwa kritik harus dibarengi dengan kesadaran bersama untuk menjaga aset yang dimiliki klub. Saya menilainya kritik terus, saran bagus-bagus aja. Karena kan bobotoh juga harus menjadi quality control buat manajemen Persib juga. Jadi kritik yang berkembang, saran yang berkembang, suara yang berkembang itu adalah bentuk kecintaan bobotoh kepada Persibnya. Tapi tentunya kecintaan terus rasa peduli juga harus diimbangi dengan tingkat kesadaran untuk menjaga yang tinggi juga. Jadi sama-samalah kita sama-sama harus naik level. Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan kesadaran menjaga fasilitas juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi bobotoh. Jadi sebenarnya udah bagus kritik saran sebagai quality control, tapi harus diimbangi juga dengan kesadaran untuk menjaga. Karena dari berbagai pengalaman yang terjadi, memang kesadaran untuk menjaga dari bobotoh juga masih kurang. Jadi kita sama-sama sebenarnya sama-sama bebenah tuntasnya. Persib Bandung tengah mendapat sorotan perihal kondisi lapangan latihan yang dianggap kurang ideal hingga dapat komplain dari pelatih kepala Igor Tolić. Igor menyampaikan keluhan tersebut ketika awak media bertanya tentang perkembangan pemain di awal sesi latihan pramusim. Kondisi lapangan latihan tampak menguning pada beberapa bagian dengan Igor Tolić mengakalinya lewat beberapa variasi latihan. Sang pelatih dan staf tidak memakai area-area yang dianggap tidak ideal untuk dipijaki para pemain. Tapi para pemain telah bekerja keras dan mereka mencoba memberikan yang terbaik, tapi ini sulit untuk di lapangan seperti ini. Pertanyaan kritis pun muncul mengapa klub sekelas Persib, pemegang juara 3 musim terakhir, tidak memiliki fasilitas latihan yang layak. Hal tersebut terjawab oleh Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra.
Pembangunan infrastruktur itu memakan biaya besar, mahal sekali. Membangun lapangan pendamping itu bukan cuma 1 hingga 2 miliar. Buat bikin satu lapangan saja butuh 5 hingga 6 miliar. Belum lahannya, belum fasilitas sekitarnya. Itu mahal banget. Masalahnya adalah di waktu bersamaan kami juga mau investasi di tim karena kami mau melangkah jauh di Asia. Menurutnya investasi di skuad utama dengan mendatangkan pemain-pemain mahal serta mempertahankan pemain-pemain kunci itu tidak boleh ditinggalkan. Mereka adalah ujung tombak dalam upaya mengangkat prestasi tim, sehingga manajemen menemukan kesepahaman bahwa ada roadmap jangka panjang untuk merealisasikan impian punya fasilitas latihan yang mumpuni. Investasi di divisi olahraga juga tidak boleh ditinggalkan. Kemudian idealnya memang ini bisa jalan bersama-sama. Bangun infrastruktur sekian ratus miliar, investasi di tim sekian ratus miliar, harus jalan bersamaan. Kenyataannya kan nggak bisa. Uang kami terbatas. Akhirnya kami punya konsep clear. Kami coba untuk berpegang teguh terhadap rencana yang telah kami buat. Belum lagi ada pengeluaran tambahan dalam bentuk total denda yang Persib keluarkan menembus 5 miliar dalam satu musim. Denda yang bisa dialokasikan juga untuk membuat satu lapangan tuntasnya. Masa depan bek internasional Irak, Fran Putros, pasca membela negaranya di ajang Piala Dunia 2026, mulai menemui titik terang. Setelah statusnya sempat menggantung karena kontraknya habis bersama Persib Bandung, Putros kini dikabarkan tengah menjalin negosiasi intensif dengan klub raksasa Vietnam, Chong An Hanoi. Kabar ini menjadi pukulan tersendiri bagi pendukung setia Persib Bandung, karena proses negosiasi perpanjangan kontrak antara manajemen Persib dan Putros yang sebelumnya berjalan alot disinyalir menjadi pemicu sang pemain melirik opsi karir di luar negeri. Daya tarik klub ibu kota Vietnam tersebut dinilai kuat bagi masa depan Putros. Chong An Hanoi dijadwalkan akan tampil di babak kualifikasi AFC Champions Liga Elite di musim depan. Level kompetisi kasta tertinggi Asia ini jauh lebih menggiurkan ketimbang ACL2 yang akan diarungi oleh Persib Bandung. Dengan status Putros yang saat ini merupakan free agent atau tanpa klub, membuat Chong An Hanoi bisa mendatangkannya secara gratis. Keuntungan finansial ini membuat klub Vietnam tersebut berani menawarkan nilai kontrak yang bersaing demi mengamankan tanda tangan sang pemain internasional tersebut. Ketidakpastian nasib bek berusia 33 tahun tersebut juga diperkuat oleh pernyataan tim pelatih Igor Toric. Ia sempat menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui keberadaan Putros setelah sang bek menyelesaikan kiprahnya di fase grup Piala Dunia. Putros bahkan mangkir dan belum menampakkan batang hidungnya dalam sesi latihan perdana maupun persiapan skuad untuk turnamen pramusim Piala Presiden. Hingga saat ini, agen dari Putros juga masih menutup rapat detail nilai kontrak dari pihak Vietnam tersebut. Namun media lokal Vietnam mengabarkan bahwa kesepakatan personal antara Putros dan Chong An Hanoi diperkirakan akan segera rampung. Menarik untuk dinantikan tuntasnya.